Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Isa Fitra Ikhwanda Batistuta dengan NIM 25011100095 dari kelas Studi Quran dan Hadis Manajemen D. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa poin, yaitu yang pertama adalah pengertian dari bentuk-bentuk hadis yang meliputi bentuk hadis qauli, fi'li, takriri, dan ahwali. Kemudian, untuk poin pembahasan yang kedua adalah fungsi hadis terhadap Al-Quran. Dan kemudian, untuk poin pembahasan yang ketiga adalah pengertian dari hadis mutawatir dan syarat-syaratnya. Kemudian, untuk poin pembahasan yang terakhir atau poin pembahasan yang keempat adalah 7 tingkatan hadis. Baik, langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari bentuk-bentuk hadis qauli, fi'li, takriri, dan ahwali. Nah, untuk pengertian dari bentuk hadis yang pertama adalah hadis qauli. Nah, hadis qauli ini adalah hadis yang paling banyak, yaitu segala perkataan yang disandarkan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan akidah, syariat, akhlak maupun yang lainnya. Kemudian untuk bentuk hadis yang kedua adalah hadis fi'li. Nah, hadis fi'li ini adalah segala perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh para sahabatnya yang merupakan amalan praktis beliau yang berkaitan dengan peraturan syarak yang masih global sifatnya, seperti cara pelaksanaan sholat 5 waktu, pelaksanaan manasik haji, pelaksanaan zakat, dan lain-lain. Kemudian untuk bentuk hadis yang ketiga adalah bentuk hadis takriri. Nah, pengertian dari hadis takriri ini adalah apa saja yang menjadi ketetapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap berbagai perbuatan sebagian para sahabatnya, baik perbuatan itu berupa perkataan maupun perbuatan, yaitu dengan cara Nabi membiarkan atau mendiamkan suatu perbuatan yang dilakukan oleh para sahabatnya ataupun perkataan yang diucapkan oleh sahabatnya disertai kerelaan atau dengan memperlihatkan pujian dan dukungan terhadap perbuatan atau perkataan yang dilakukan atau diucapkan oleh sahabatnya. Nah, kemudian bentuk hadis yang keempat adalah hadis ahwali. Nah, hadis ahwali ini adalah hadis yang berupa hal ihwal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik menyangkut sifat fisik maupun kepribadiannya. Untuk poin pembahasan yang selanjutnya adalah fungsi hadis terhadap Al-Quran. Nah, jadi untuk fungsi hadis terhadap Al-Quran sendiri ada 4, yaitu yang pertama adalah bayan al-takrir, atau juga sering disebut sebagai bayan al-taqid atau al-isbat, yang memiliki pengertian apabila sunnah sesuai dengan dan atau menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam Al-Quran. Nah, jadi di sini maksudnya adalah sunnah dalam hal ini lebih berfungsi sebagai pengokoh atau penguat isi kandungan Al-Quran yang sudah ada. Untuk fungsi yang kedua adalah bayan al-tafsir. Bayan al-tafsir di sini berfungsi untuk menjelaskan dan menafsirkan ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran. Tipe ini adalah yang paling umum dan paling banyak jumlahnya. Nah, di antara bentuk penjelasan sunnah terhadap Al-Quran sendiri, itu yang pertama adalah bayan mujmal, yaitu menjelaskan dan merinci ayat-ayat Al-Quran yang masih belum jelas pengertiannya. Bentuk ini menyajikan kemujmalan dari nas, kemudian penjelasannya dikemukakan oleh sunnah. Sebagaimana beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang masalah ibadah dan tata cara melaksanakannya. Kemudian untuk fungsi yang ketiga adalah bayan al-tashri'. Di sini bayan al-tashri' berfungsi untuk menjelaskan sunnah yang merupakan tambahan terhadap hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Nah, maksudnya untuk tipe yang ketiga ini atau fungsi yang ketiga ini, para ulama masih berbeda pendapat. Perbedaan tersebut bukan terdapat pada kedudukan dan keabsahan hukum-hukum yang ditetapkan oleh sunnah, yang dinyatakan sebagai tambahan terhadap hukum-hukum yang ditetapkan oleh Al-Quran, melainkan perbedaan tersebut lebih kepada cara
menganalisa dan menetapkan hukum sebagai tambahan tersebut. Dan jadi inti perbedaannya adalah terdapat pada bagaimana cara menganalisa dan metode yang digunakan untuk menetapkan hukum sebagai suatu tambahan. Kemudian fungsi yang terakhir, yaitu fungsi yang keempat, adalah bayan al-nasak. Nah, secara etimologi, kata nasak dalam bahasa Arab memiliki beberapa arti. Di antaranya adalah menghapus, menghilangkan, mengganti, dan menukar, memalingkan dan merubah, menukilkan, dan memindahkan sesuatu. Beberapa ulama menggunakan term nasak ini untuk beberapa pengertian. Yang pertama, pembatalan yang ditetapkan terdahulu oleh hukum yang ditetapkan kemudian. Kemudian yang kedua adalah pengecualian hukum yang bersifat umum oleh hukum yang bersifat khusus yang datang kemudian. Dan yang ketiga, penjelasan yang datang kemudian terhadap hukum yang bersifat samar. Dan yang keempat adalah penetapan syarat terhadap hukum terdahulu yang belum bersyarat. Untuk pembahasan yang ketiga adalah terkait pengertian dari hadis mutawatir dan syarat-syaratnya. Nah, untuk pengertian dari hadis mutawatir sendiri, kata mutawatir berasal dari bahasa Arab tawatara, yang berarti berturut-turut atau sesuatu yang datang secara beriringan tanpa disela antara satu dengan yang lainnya. Muhammad Alawi dalam kitab Al-Minhal Al-Latif fi Usulil Hadis Asy-Syarif menjelaskan tentang hadis mutawatir secara istilah, yaitu hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi pada setiap tingkatan sanadnya, yang menurut akal dan kebiasaan mereka tidak dimungkinkan untuk berdusta, dan dalam periwayatannya mereka bersandarkan pada panca indera. Adapun untuk syarat-syarat dari hadis mutawatir adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah harus diriwayatkan oleh banyak jalur perawi, yakni adanya konsistensi jumlah perawi pada setiap tobaqot. Artinya, jika salah satu dari tingkatan sanad tersebut ada yang tidak mencapai jumlah minimal yang telah disepakati, maka sanad tersebut tidak dikategorikan sebagai sanad mutawatir, tetapi disebut sebagai sanad yang ahad. Kemudian, syarat yang kedua adalah menurut pertimbangan rasio. Mereka mustahil melakukan konspirasi kebohongan atau mengadakan suatu perkumpulan untuk berdusta atau dipaksa oleh penguasa untuk berdusta karena rawi-rawi itu orang banyak yang berbeda-beda dari berbagai kalangan dan profesi. Kemudian untuk syarat yang ketiga adalah rawi yang banyak meriwayatkan dari rawi yang banyak pula, mulai dari permulaan sampai pada akhir sanadnya. Kemudian untuk syarat yang keempat adalah sandaran akhir. Hadis yang diriwayat dari rawi-rawi itu harus berdasarkan sesuatu yang indrawi, diterima mulai dari indera penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, dan perasa. Dan untuk poin pembahasan yang terakhir adalah 7 tingkatan hadis sahih. Adapun untuk tingkatan yang pertama adalah hadis sahih yang disepakati atau dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ini adalah tingkatan hadis yang paling tinggi. Nah, kemudian pada tingkat kedua disusul oleh hadis sahih yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari namun tidak dikeluarkan oleh Muslim. Kemudian pada tingkatan yang ketiga adalah hadis sahih yang dikeluarkan oleh Muslim namun tidak dikeluarkan oleh Al-Bukhari. Kemudian lanjut ke tahap keempat, yaitu hadis sahih yang sesuai dengan syarat Al-Bukhari dan Muslim, namun mereka berdua tidak mengeluarkannya. Lalu untuk syarat yang kelima adalah hadis sahih yang sesuai dengan syarat Al-Bukhari saja, namun beliau tidak mengeluarkannya. Untuk syarat yang keenam adalah hadis sahih yang sesuai dengan syarat Muslim saja, namun beliau tidak mengeluarkannya. Dan pada tingkat yang terakhir, yaitu tingkat ketujuh, adalah hadis yang disahihkan oleh imam-imam ahli hadis selain Al-Bukhari dan Muslim yang tidak memenuhi syarat Al-Bukhari dan Muslim atau salah satu di antara keduanya. Ini adalah tingkatan hadis sahih yang paling rendah. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kurang mohon dimaafkan, dan apabila ada lebih mohon dikembalikan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Syukron.